Jadi di sini saya bakal langsung aja set TP-nya di 1:5. Oke, setelah beberapa saat kita tunggu, akhirnya area entry kita tersentuh dan dia mulai ke-trigger untuk si buy limitnya. Oke, halo guys, kita bakal bahas pelan-pelan dan juga dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan juga di akhir bakal ada yang namanya tips dan Q&A supaya kalian lebih paham lagi soal bahasa kita kali ini. So, jadi jangan sampai di skip videonya, tonton sampai akhir dan kita langsung ke bahasannya. Oke, bahasan pertama, kenapa inducement itu penting banget? Banyak trader baru ngira inducement itu cuma swing kecil biasa aja. Padahal sebenarnya inducement itu kayak umpan yang dikasih market supaya trader itu entry terlalu cepat. Dan begitu trader entry di inducement, stop loss ini bakal menjadi sasaran empuk bagi smart money. Makanya penting banget kita tahu gimana cara entry setelah adanya inducement ini. Karena kita bisa manfaatin momen setelah jebakan tersebut terjadi, guys. Inilah yang bakal kita bahas, yaitu cara entry dengan probabilitas tinggi. Oke, selanjutnya kita bakal langsung aja terjun ke marketnya, guys, untuk melihat gimana cara entry dengan high probability. Oke, so let's go. Oke guys, pertama-tama kita mulai dari time frame H1 dulu. Sebelum ngomongin entry, jangan buru-buru langsung lari ke yang namanya M5. Kita harus lihat dulu gambaran besarnya, dan kita harus menjalankan yang namanya top down analysis sebelum akhirnya kita bisa menentukan area entry. Dari sini kita bakal mulai dari H1 dulu dan bakal mencari yang namanya order block yang valid, lalu kemudian mencari fair value gap yang belum tersentuh. Dan di sini pun udah bisa kita lihat, di sini ada yang namanya order block yang valid dan juga ada yang namanya fair value gap yang belum termitigasi atau belum tersentuh sama sekali. Dan di sini dia bersinggungan satu sama lain yang membentuk area yang bakal kita jadikan POI untuk area entry selanjutnya, guys. Dan juga untuk alasannya kenapa kita harus mulai dari H1 dulu. Karena di H1 itu pergerakan marketnya itu lebih jelas dan lebih valid, guys. Kalian bisa lihat tren utamanya tanpa gangguan noise kecil-kecil yang bikin bingung. Setelah zona H1 sudah rapi, kita baru bisa turun ke M5. Di M5 ini kita cuma fokus pada satu hal, yaitu menunggu harga menjemput buy limit yang nanti kita set di area entry yang udah kita tandain, guys. Dari sini pun kita bisa langsung aja ngeset buy limit di sini tepat di atas area FVG yang udah kita kasih marking, ya guys. Dan untuk SL-nya pun kita bisa menjadikan area FVG ini sebagai patokan. Kita tinggal taruh SL-nya di bawah area FVG yang sudah kita marking ini. Lebih baik lagi kalau misalnya kalian memberi jarak sedikit agar memberikan kesempatan lebih untuk harga, barangkali dia mau ke bawah dulu sebelum akhirnya dia mantul ke atas. Nah, selanjutnya untuk TP-nya, di entry yang pertama ini kita bisa banget mengarah RR yang sangat besar, guys, yaitu di antara 1:4 bahkan sampai ke 1:5. Jadi di sini saya bakal langsung aja set TP-nya di 1:5. Oke, setelah ini kita tinggal tunggu aja buy limitnya ke trigger dan kita lihat pergerakan arah marketnya, dan dia bakal langsung naik ke atas, guys. Oke, setelah beberapa saat kita tunggu, akhirnya area entry kita tersentuh dan dia mulai ke trigger untuk si buy limitnya. Dari sini kita tinggal tunggu aja TP kita kejemput. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, area TP kita langsung kejemput, ya guys, dengan area yang cukup besar yaitu di 1:5. Dan ini baru setup entry yang pertama. Kita masih ada area entry kedua yang bisa kita jadikan sebagai target, guys. Selanjutnya kita tinggal mencari yang namanya inducement. Dan seperti yang kalian lihat, di sini sudah jelas, ya guys, inducement-nya ada di sebelah sini. Langsung kita kasih tanda aja untuk kita jadikan patokan selanjutnya. Karena kita selanjutnya akan menunggu adanya change of character atau COC. Mengapa demikian? Karena seperti yang kalian bisa lihat di sini, begitu harga berhasil menyentuh area entry atau area order block yang sudah kita tandai ini, dia akan bergerak ke atas dengan pergerakan yang sangat agresif. Nah, dari reaksi ini biasanya muncul change of character atau COC. COC menandakan kalau arah market udah mulai berubah. Inilah sinyal penting bahwa kita udah bisa nyiapin entry selanjutnya. Selanjutnya kita tinggal menunggu inducement ini ke break body dan berubah menjadi yang namanya change of character. Kita langsung play aja dan kita lihat pergerakan marketnya. Oke guys, di sini kalian bisa lihat bahwa dia udah berhasil ke break dan di sini pun ada yang namanya change of character. Nah, di sini kita tinggal mencari area untuk entry, yaitu kita bakal melihat yang namanya fair value gap atau FVG. Karena dengan bergeraknya market seagresif ini, itu akan memunculkan FVG baru yang bisa kita jadikan sebagai patokan untuk entry. Dan di sini pun kita udah bisa dapat area FVG pertama ada di atas sini. Lalu untuk FVG yang kedua itu ada di bawah sini. Keduanya ini bisa dijadikan sebagai area entry kita. Tapi berhubung pergerakan harganya sedang agresif ke atas, jadi kita bakal mengambil area entry yang lebih
possible atau yang lebih rasional. Jadi kita bakal mengambil FVG yang atas ini aja, alih-alih mengambil yang di bawah sini. Karena kecil kemungkinan dia bakal menjemput area FVG di bawah ini. Kita langsung aja taruh buy limit di area entry yang kedua ini. Sama seperti tadi, kita bakal menaruh buy limitnya tepat di atas area FVG-nya. Lalu untuk SL-nya juga kita bisa menaruh di bawah area FVG-nya. Tapi karena berhubung area FVG-nya setipis ini, saya biasanya bakal melebarkan area SL-nya dan mencari swing low yang sebelumnya, yaitu ada di bawah sini. Dan untuk area TP-nya, kita bisa melihat candle di sebelah kirinya untuk dijadikan sebagai patokan. Dan seperti yang kalian lihat, di sebelah kiri ini ada yang namanya drop base drop. Dan ini pun bisa kita jadikan patokan sebagai area TP. Dan beda dari yang tadi, kalau sebelumnya kita bakal menaruh area TP SL itu di sebelum area POI-nya. Nah, sedangkan di sini kita bisa mengarah untuk di tengah atau bahkan sampai di atas area POI-nya, guys. Kenapa demikian? Karena pergerakan harga di sini sedang sangat agresif ke arah atas, guys. Jadi kita bisa banget mengambil area atas POI-nya sebagai area TP-nya. Meskipun kita bisa dapat di RR 1/3 dan ini lumayan banget, guys. Jadi kita bakal tunggu aja buy limitnya ke trigger dan kita lihat apakah dia bisa meraih TP yang udah kita set. Oke, seperti yang kalian bisa lihat, di sini dia udah menjemput buy limitnya dan dia pun langsung ke bawah ya, guys. Ke bawah untuk mengancang-ancang sebelum akhirnya dia terbang ke atas. Dan kita lihat di sini pun dia berhasil menjemput TP yang udah kita set. Oke, jadi itulah cara untuk mencari area entry yang probabilitasnya tinggi, guys. Dengan cara ini, entry kalian bakal jadi lebih rapi, lebih aman, dan juga risk to reward-nya bakalan enak banget. Caranya juga cukup simpel, kalian tinggal melihat area-area yang sudah saya jelaskan tadi. Kita tinggal melihat yang namanya order block, lalu juga FVG, dan setelah itu kita tinggal mencari yang namanya CHOC, kemudian kita bisa entry di FVG yang selanjutnya. Dan ini bisa menghasilkan dua area entry dengan RR yang cukup bagus. Yang pertama ini kita mendapatkan di 1/5, dan juga yang kedua kita mendapatkan di 1/3. Oke, selanjutnya saya bakal menjawab Q&A dan juga memberi tips-tips agar kalian lebih paham dengan cara yang barusan saya jelaskan. Pertanyaan pertama, kalau FVG-nya lebih dari satu, yang mana yang kita pakai sebagai area entry? Oke, seperti yang tadi kita lihat, itu ada dua FVG, dan yang kita lakukan itu adalah memilih FVG yang pertama. Kenapa? Karena kita mencari area entry yang paling rasional. Di sini kita udah lihat barusan momentum buy-nya sedang kuat sekali, dan kita tidak mungkin mengarah FVG yang kedua karena momentum buy-nya sedang kuat ke atas, guys. Jadi dia kecil kemungkinan untuk menjemput area FVG yang kedua. Jadi kita bisa ambil area FVG yang paling rasional, yaitu area FVG yang pertama kali muncul. Pertanyaan kedua, kalau harga nggak retrace ke FVG terus malah naik, kita ketinggalan dong? Jawabannya iya, kita ketinggalan. Tapi nggak apa-apa banget karena market bakal selalu memberi momentum baru, guys. Lebih baik tinggal entry daripada masuk di posisi yang nggak jelas. Market selalu bisa kasih peluang baru, guys. Jadi kita tinggal tunggu aja peluang baru untuk kita entry selanjutnya. Nah, berikutnya saya bakal kasih tips supaya kalian terhindar juga dari namanya hal-hal yang nggak diinginkan ya. Yang pertama, jangan buru-buru entry kalau misalkan nggak ada momentum ya, guys. Jadi kita harus entry itu di saat ada yang namanya momentum dan juga POI kayak tadi ya, guys ya. Kita tunggu dulu syaratnya terpenuhi, mulai dari order block, terus ada FVG, lalu juga ada yang namanya inducement yang berubah menjadi CHOC, lalu dikonfirmasi lagi dengan retracement yang ada di FVG-nya. Jadi kita harus benar-benar melihat yang namanya POI dan juga area entry yang bikin probabilitasnya semakin tinggi, guys. Lalu yang kedua, jangan terlalu dekat naruh SL-nya, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh SL, itu lebih baik dikasih space lagi, spare lagi, supaya itu masih tetap ada waktu, masih ada spare untuk bernafas sebelum akhirnya dia melanjutkan trennya, guys. Seperti yang tadi kalian lihat juga, saya memberikan spare sedikit supaya harganya masih bisa turun dulu sedikit sebelum akhirnya dia naik ke atas, guys. Dan oke, jadi itu dia penjelasan lengkap dan santai tentang gimana cara entry setelah inducement versi Cuanology. Dengan langkah yang jelas mulai dari time frame H1 terus turun ke M5 dan juga apa aja yang harus kita perhatikan gitu ya, harus kita kasih markingan, itu udah dibahas jelas dari awal video tadi sampai akhir ini. Dan saya harap semoga teman-teman semuanya paham tentang apa yang sudah saya jelaskan di video kali ini. Dan juga kalau masih ada yang belum jelas, boleh banget langsung ditanyain aja di kolom komentar dan saya bakal bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang pengen trading bareng sama Cuanology juga, boleh banget langsung aja dicek link ada di deskripsi dan langsung aja join ke link di Telegram tersebut. Oke, so kalau kalian suka sama pembahasan seperti ini, boleh banget langsung di like dan juga share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga buat di subscribe supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari Cuanology. Oke, so that's it for today. See you in the next video. Bye-bye.